Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawaban salamnya nggak semangat, saya maklumi. Mungkin udah terlalu lelah untuk beribadah malam ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubaraka fihi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya bisa membersamai bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Izzah yang sejak dari tadi malam sudah melakukan ibadah yang insya Allah itu adalah interaksi sekaligus keintiman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun ibadah yang paling dinantikan sekaligus dirayakan kecuali ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau ibadah sholat, biasanya kita malas-malesan mengerjakannya. Zuhur datang, masih ada pekerjaan, entar aja. Akhirnya kita sholat awal waktu, di awal asar maksudnya, ya. Kemudian asar ternyata kita masih di jalan. Akhirnya kita sholat di awal maghrib. Itulah perintah sholat. Kemudian perintah zakat. Zakat mohon maaf, kalau zakat fitrah mungkin masih bersemangat, tapi untuk zakat mal kita ogah-ogahan membayarnya, karena kita masih lebih sering zakat mall, ya. Kalau zakat untuk mall ini biasanya lebih bersemangat mengeluarkannya, ya. Uang 100.000 di mall hampir tidak berarti apa-apa. Giliran kita masukin di kotak amal, di kotak celengan, insya Allah kita menyesal luar biasa. Kenapa bukan yang 5.000 sama 10.000 aja? Tapi ternyata Allah memberikan kenikmatan sekaligus keistimewaan di bulan Ramadan. Hampir mulai dari anak kecil sampai yang lansia, ketika disebut nama Ramadan atau berpuasa, hampir semuanya bergembira. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah memberikan kabar gembira bahwa Ramadan adalah tempat untuk menemuiku, untuk menjumpai aku, untuk berinteraksi denganku. Dan insya Allah as-sawmu li wa ana ajazibih, itu janji Allah. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, salam serta salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang hari ini mohon maaf sedang terus dikaji dan dianalisis oleh orang-orang yang tadinya mohon maaf orientalis, orang yang membenci Islam, itu sedang giat-giatnya hari ini mempelajari tentang
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata kita nggak usah terlalu bersemangat membela Islam hari ini, karena orang yang tadinya membenci Islam, orientalis, orang yang selama ini memang dibayar meluangkan waktunya untuk mengkaji Islam, semakin melihat ada keajaiban dalam sosok pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabarnya orang yang selalu membaca sirah nabawiyah, orang yang selalu mengkaji tentang sejarah peradaban Islam, itu semakin menemukan keajaiban dan ketakjuban yang luar biasa. Jadi Islam hari ini tidak perlu dibela oleh para penceramah yang tidak pernah membaca sejarah, karena akan membela dirinya, Islam akan membela dirinya. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibela hari ini oleh orang-orang yang mengkaji tentang history of Islam. Dikatakan bahwa tadinya Rasul adalah sosok yang disebut sahir, seorang penyihir, asatirul awalin, seorang pendongeng yang ulung, dan seorang yang kadzib, pembohong, bahkan majnun. Wa innaka lamajnun, itu adalah, mohon maaf, fitnaan, bahkan serangan, cacian yang dialamatkan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hari ini yang membenci Islam pun sudah menemukan jawabannya, bahwa bohong kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Karena orientalis itu, Bapak Ibu, itu mereka bukan Islam, tapi mereka hafal Quran, mereka menghafal hadis ribuan. Agak sedikit berbeda dengan kita. Alhamdulillah kita hafal juga, tapi juz 30. Ya. Kalau orientalis, orang yang dibayar memang untuk mencari celahnya Islam, itu mereka memaksa dirinya untuk menghafal Al-Quran, tetapi cahaya hidayah itu belum masuk ke dalam relung hatinya. Maka disebutkan bahwa ternyata dia buka lembaran demi lembaran Al-Quran. Apa yang terjadi? Ternyata kata Muhammad berapa kali diulang, Bapak Ibu, dalam Al-Quran? Wah, ternyata bapak-bapak di sini tawadu ya, tidak ada yang mau menjawab. Masya Allah. Ternyata tidak lebih dari 4 kali kata Muhammad itu cuma 4 kali disebut dalam Al-Quran. Bandingkan dan hitung kata Nabi selain Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Nabi Isa berapa kali? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut, Zakaria, dan Musa, dan yang lainnya, mohon maaf, jauh lebih sering disebut di dalam Al-Quran. Makanya mereka menyimpulkan bahwa seandainya this is the creator of Muhammad, pasti ia akan mengunggulkan namanya. Misalkan Pak Haji, ketua DKM di sini, pasti dia mau mengumumkan dirinya, saya ketua DKM-nya, saya pengurusnya, saya penyumbangnya. Tetapi ternyata bukan. Nabi nggak seperti itu. Dia tidak pernah menepuk dada, menyombongkan dirinya, maka mengatakan bahwa ternyata Muhammad itu adalah sosok yang luar biasa. Dan semakin hari kok Islam di bumi Eropa hari ini semakin banyak yang mencintai dan yang memeluk keyakinan agama Islam. Kemarin alhamdulillah tahadus bin nikmah, saya pernah berbuka puasa dengan ICMI, Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Masya Allah, para profesor yang pernah menjadi dubes, termasuk dubes Ukraina, itu mengatakan hari ini walaupun orang belum berislam, tapi mereka berbondong-bondong masuk masjid untuk makan takjil, karena melihat ada keindahan di sana. Dan Islam ternyata sangat bergembira, bahkan welcome, sangat terbuka, memanggil saudara-saudara mereka. Ya mohon maaf, belum memilih untuk memasuki Islam, tetapi mereka sangat indah untuk berbagi. Masya Allah, ini adalah pemandangan yang sangat indah. Tetapi survei menyebutkan di Ukraina sendiri, kata dubesnya itu Profesor
Rudi itu mengatakan bahwa hari ini semakin melejit angka orang yang masuk Islam. Allahu Akbar. Jadi nggak usah kita mencak-mencak lah hari ini, salto-salto, marah-marah. Ternyata Islam akan membela dirinya. Islam, Al-Quran akan terus hari ini masuk ke laboratorium penelitian. Seorang astronot itu membaca Al-Quran yang mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad itu sedang bermi'raj, Isra Mi'rajnya itu disebutkan kan bahwa dadanya terasa sesak. Al-Quran dengan detail menyebutkan peristiwa itu. Ternyata itu dialami oleh mereka yang pernah, mohon maaf, naik ke langit, bahkan yang sudah lintas planet. Karena mohon maaf, dengar-dengar para saintis dan ilmuwan hari ini itu sudah mau buka lapak di Mars, ya. Jadi yang mau jual gorengan sudah bisa mempersiapkan hari ini, ya. Mereka sudah mainnya ke bulan. Nah, kalau kita kan masih sering berantem tentang bulan, kapan Idul Fitri, kapan 1 Ramadan, kita masih berantemnya di bulan juga sih. Tapi alhamdulillah mainnya bulan-bulan juga kita, Masya Allah, ya. Kalau kompas kita itu kompasnya masih kita berantemnya arah kiblatnya. Kalau orang Eropa, orang saintis, ilmuwan hari ini, cendekiawan itu menggunakan kompasnya untuk, mohon maaf, menemukan jejak peradaban, arkeologi, filologi, dan ilmu-ilmu saintis lainnya. Bahkan sudah menggunakan kompas itu misalkan untuk membuat roket lah, membuat temuan-temuan ilmiah. Kalau kita alhamdulillah masih berantem, oh enggak, salah tuh, Baitul Izzah enggak begitu kiblatnya. Masya Allah, luar biasa ya. Islam itu selalu indah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan ini untuk diturunkan Al-Quran, sehingga derajat bulan Ramadan yang tadinya bukan bulan apa-apa ternyata naik menjadi istimewa karena dia terpilih oleh Allah yang di dalam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Karena seandainya bukan malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan hampir tidak menjadi apa-apa lagi. Karena Ramadan itu bukan bulan haram, bukan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak termasuk kategorinya. Tetapi karena di sini ada bulan malam Lailatul Qadar, maka Ramadan melejit naik peringkatnya, derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Allah menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, mari kita sedikit berkenalan tentang Lailatul Qadar. Laila artinya malam. Malam itu indah bagi mereka yang mendambakan keintiman, kemesraan. Makanya mohon maaf kalau pengantin baru itu kadang membuat puisi bahwa seandainya bisa malam itu terus dipanjangkan sehingga aku tetap bisa menatap wajahmu, dan seterusnya. Bahkan seorang sufi mengatakan bahwa seandainya tidak ada malam, maka manusia pasti akan menjadi gila. Karena semakin terang, maka agresif hawa nafsu umat manusia itu selalu ingin mencari dan mengejar dunia tanpa pernah mau mengenal lelah
bahkan tidak pernah mau mengenal yang namanya kamus istirahat. Tetapi Allah mengkatnya, memotongnya dengan malam. Wa ja'alna al-laila libasa, agar kita menjadikan malam itu adalah libas, pakaian, selimut, ketenangan, kedamaian dan kenyamanan. Sehingga manusia itu benar-benar mesin tubuhnya tidak bekerja 24 jam. Dia ada waktu untuk beristirahat. Mesin yang selalu digunakan insya Allah akan keropos pada waktunya. Pun sama dengan tubuh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih malam untuk diturunkan Al-Quran agar kita benar-benar mengakrabinya dengan syahdu. Alhamdulillah, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa orang yang besar itu adalah mereka yang selalu mengakrabi malam. Itu pesannya Imam Syafi'i. Kalau kalian ingin menjadi besar namanya, sering-seringlah bermain dengan malam. Karena mohon maaf, kok kita lihat itu karya para ulama berjilid-jilid, ratusan ribuan halaman, tapi umurnya mohon maaf pendek-pendek. Karena apa? Keberkahan malam mereka dapatkan. Masya Allah. Kalau kita alhamdulillah kalau malam main gaple gitu kan, nongkrong, ngopi, alhamdulillah nggak ada yang terjadi. Karya kita nggak ada. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Laila Al-Qadr. Qadr itu ulama menyebutkan, kalau tafsir terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, kalau nggak salah Qadr itu disebut dengan kemuliaan. Jadi malam kemuliaan. Tetapi ulama tafsir menyebutkan bahwa setidaknya Al-Qadr itu ada 3 definisi. Yang pertama kemuliaan, kemudian yang kedua adalah malam takdir atau malam penentuan takdir di dalamnya, kemudian yang ketiga adalah malam penuh dengan sumpek atau sempit. Karena apa? Ternyata di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun sehingga memenuhi ruang-ruang yang ada di bumi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan malam yang ke-23 yang kita laksanakan qiyamul lailnya benar-benar disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mengenal fadilah dan keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar ini itu disebut dengan Lailatul Tanzil, malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Lailah Mubarakah. Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Jadi memang mohon maaf penuh dengan keberkahan. Kemudian yang ketiga adalah Lailatul Fasl wat Taqdir. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membagi kelas-kelas manusia, bahwa kelas yang bahagia, kelas yang mohon maaf celaka, kelas yang beruntung dan yang buntung, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukannya. Makanya di dalam malam Lailatul Qadar itu kita dianjurkan banyak berdoa, banyakin doa. Mudah-mudahan Allah menggeser nama kita ke kelas atau fakultas yang mohon maaf insya Allah golongan-golongan yang mereka yang mendapatkan nikmat, yang mereka mendapatkan hidayah, petunjuk, dan orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Laila Al-Khair disebut dengan malam yang penuh dengan kebaikan. Karena mari kita lihat dalam dunia nyata kita aja, ada enggak malam yang kita bisa melaksanakan mohon maaf puluhan kegiatan di dalamnya
dalam satu malam. Alhamdulillah, mulai berbuka puasa itu adalah keberkahan, itu adalah kebaikan. Kemudian kadang orang dalam berbuka puasa pasti bermunajat, berdoa kepada Allah, kebaikan. Selesai berbuka, sholat, itu adalah kebaikan. Selesai sholat, zikir, kebaikan. Selesai zikir, mungkin sholat lagi dan membaca Al-Quran lagi, i'tikaf lagi, Masya Allah, kebaikan. Sholat tarawih, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, dan sholat-sholat yang lainnya. Masya Allah, satu malam itu kebaikan luar biasa banyaknya yang bisa kita lakukan. Maka itu adalah bulan keberkahan, itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Coba kita duplikat Ramadan di luar Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya. Insya Allah pasti pengurus dibilangin, apa ini sih Pak Haji kayak mau masuk surga banget. Dan insya Allah jamaahnya kayaknya nggak ada. Boleh dites nanti kalau Syawal pertengahan gitu, kalau udah pada balik dari kampungnya, Pak Haji ngumumin, insya Allah kita akan melaksanakan sholat taraweh, kemudian sholat witir, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat tasbih, sholat hajat, sholat yang lainnya. Insya Allah paling Pak Haji dibilangin insya Allah orang gila, ya. Masya Allah. Tapi kalau di bulan Ramadan tanpa diundang pun kita akan bersemangat untuk hadir. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian malam as-salam, Lailatul Salam, malam yang penuh dengan keselamatan di dalamnya. Kemudian Lailatul Ghufran, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ibadah yang lainnya, kalau disebutkan itu hanya mampu, misalkan kita berumroh, kita berhaji, kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, itu mukaffirat, hanya menggugurkan dosa antara umroh satu dengan umroh yang lainnya. Tetapi kalau Ramadan, ma taqaddama min dzambi, seluruh yang sudah dilakukan terdahulu itu, tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak, tidak mengenal batas. Allah bisa saja menghapus total semua dosa yang telah kita lakukan. Masya Allah, ini luar biasa. Ibadah apa lagi yang kita harapkan kecuali di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sedikit kita membuka tafsir Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini ada harfut taukid, inna, yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa ini Allah nggak main-main. Allah benar-benar serius dengan menggunakan redaksi inna. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada kata anzala dan nazala. Kalau ulama tafsir menyebutkan bahwa keduanya memiliki arti yang berbeda. Ini memberikan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu ada yang sekaligus Allah turunkan dari Lauhim Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Ini masjidnya apa namanya? Masya Allah. Mudah-mudahan benar-benar berkahnya Al-Quran didapatkan oleh jamaah Baitul Izzah ini. Allah ya Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggunakan redaksi misalkan nazala atau anzala, itu karena isyaratnya diturunkan secara beransur-ansur. Ya, diturunkan secara beransur-ansur. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kadang menggunakan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wama adraka ma lailatul qadr. Kalau Allah sudah menggunakan kata wama adraka, insya Allah itu sama seperti kayak Allah itu nantangin, tapi hampir nggak ada yang bisa menjawab dan
memberikan jawaban dari tantangan itu. Misalkan kalau Allah begini, emang kamu tahu tentang hari kiamat? Wa ma adraka mal haqqo, misalkan wa ma adraka ma yaumuddin, wa ma adraka, dan seterusnya. Banyak sekali di dalam Al-Quran kata wa ma adraka, yang hampir manusia tidak akan pernah mampu untuk menjangkau secara akalnya, karena itu memang wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah menggunakan redaksi wa ma adraka dalam Al-Quran, maka itu mengisyaratkan ada peristiwa yang sangat besar yang tantangannya jika dilemparkan ke kehidupan manusia itu tidak akan pernah bisa terkalahkan, apalagi terjawab, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma adraka ma lailatul qadar. Ternyata Allah membocorkan jawabannya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah menyebutnya min alfi karena orang Arab itu cuman taunya pada saat Al-Quran diturunkan 1400-500 tahun yang lalu itu cuman taunya alfun atau alfin, belum tahu yang namanya triliunan. Makanya belum ada yang korupsi 271 triliun itu, ya, karena orang Arab, mohon maaf, dia hanya kalau lihat yang banyak banget itu cuman mengatakan alfi, ribunya. Nah, dia belum tahu miliar, belum tahu menyebut triliunan. Makanya mohon maaf, Al-Quran juga menggunakan redaksi alfun atau min alfi, itu memberikan isyarat bahwa dia unlimited, dia tidak terbatas, dia tidak terhitung dan tidak terjangkau oleh matematika manusia. Makanya kalau misalkan kita ibadah pedagang, kita pasti akan mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu pasti dapatnya 82 sampai 83 tahun. Terlalu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau cuman 83 tahun. Karena bagi Allah yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan perjuangan ijtihad mujahadah kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Allah menjelaskan bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Ternyata disinilah Allah lagi bersemangatnya memerintahkan seluruh prajurit yang bernama malaikat itu untuk turun ke bumi. Turunlah ke bumi. Lihat, saksikan, catat, doakan orang yang sedang menyembah, mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah kan kita akan mendengarkan para ulama, para ustadz mengatakan ketika malam Lailatul Qadar itu, maka mohon maaf, daun-daun hampir tidak bergerak, angin hampir begitu indah dan begitu nyamannya yang kita hirup. Karena mohon maaf, itu semuanya ada malaikat di sana. Cahaya matahari juga tidak begitu terik. Karena apa? Ada malaikat yang melindungi umat manusia. Masya Allah, udara pada saat itu dalam keadaan yang paling terbaik. Karena mohon maaf, dihembuskan, bahkan ada bersama doa-doa para malaikat. Masya Allah, luar biasa. Karena memang disinilah bentuk healingnya para malaikat untuk turun ke bumi. Yang selama ini hanya beribadah, menyembah kepada Allah. Nah, di malam Lailatul Qadar Allah mempersilahkan mereka untuk jalan-jalan, mencari tempat-tempat di mana umat manusia berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, sholat, tahajud dan yang lainnya. Masya Allah, maka kesempatan besar, bahkan keberuntungan yang sangat luar biasa bagi mereka yang menghidupi malam-malamnya di penghujung Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebenarnya kalau ditanya, kira-kira kalau kita dapat Lailatul Qadar ini mau kita apain sih? Mau kita apain di kehidupan modern ini? Apakah kita mau ketika malam Lailatul Qadar itu kita mau ajak selfie, kemudian kita pamerkan, kemudian kita selebrasikan, kemudian kita sebar di media sosial kita dengan mengatakan, alhamdulillah guys, malam Lailatul Qadar nih, gue dapat nih Lailatul Qadar. Itu yang kita cari. Mohon maaf, terlalu receh, terlalu rendah jika cuman itu yang kita harapkan. Terus bagaimana meraihnya? Bagaimana menggapai malam Lailatul Qadar yang sesungguhnya? Ternyata itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini Allah menggunakan kata al-fajr yang menyebutkan bahwa dia adalah bulan. Kenapa Allah menggunakan bulan? Karena bulan adalah simbol kehidupan. Pernah enggak kita menyaksikan dan benar-benar meneliti, menganalisa bagaimana pergeseran dan perubahan pergantian bulan itu? Mohon maaf, yang tadinya hampir tidak ada, kemudian dia mengecil dan bergerak menjadi bulan sabit dan bulan purnama, kemudian menyusut dan kembali hilang. Bulan adalah simbol kehidupan manusia. Kita yang tadinya tidak berarti apa-apa dan bukanlah makhluk apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, kita kemudian keluar dari perut ibu kita, barulah kita menjadi makhluk seperti ini, yakni manusia. Makanya simbol bulan itu adalah simbol kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta matla'il fajr. Kemudian kata salam, kata keselamatan itu ternyata adalah puncak dari malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan hakikat Lailatul Qadar itu adalah mereka yang mendapatkan keselamatan, mereka yang mendapatkan ketenangan, mereka yang mendapatkan ketentraman, kedamaian di dalam hatinya. Misalkan THR yang dikasih oleh pengurus berkurang karena efisiensi, dia tidak stres. Karena apa? Dia sudah menemukan kata salam di dalam hatinya. Karena salam itulah yang menjadi puncak dari Lailatul Qadar. Jadi kalau misalkan disebutkan bahwa emang malam Lailatul Qadar itu bentuknya seperti apa sih? Saya kalau bisa diperkenankan untuk berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar yang sesungguhnya itu adalah ketenangan, kedamaian dan keselamatan. Kita selamat di dunia, selamat di akhirat, itu adalah keberhasilan dari malam Lailatul Qadar. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa tidak semudah itu untuk mendapatkan keselamatan, ketenangan, kedamaian. Tentu ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Karena kalau ibaratnya kita cuma mau mengejar malam Lailatul Qadar itu, yang paling berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar siapa kira-kira Bapak Ibu? Kalau menurut saya sih security komplek. Ya enggak? Dia enggak nyari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan, tapi nyarinya bertahun-tahun. Dia enggak tidur kan kalau malam. Di sini security kompleknya tidur enggak Bapak? Kalau malam enggak kayaknya ya, jagain kita. Jadi mereka lah sebenarnya yang paling pantas kalau yang menghidupkan malam tok. Ya. Tetapi ternyata Allah itu sudah mempertimbangkan. Allah itu adil. Allah itu enggak tidur.
La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tahu bahwa ini yang bersungguh-sungguh, ini yang benar-benar mendengarkan ceramah, ini yang tidur, ini yang nyender, dan Allah itu tahu semuanya. Ya, saya nggak nyindir bapak-bapak ibu ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah bapak hadir, tidur, nyender, selonjoran, itu malaikat udah langsung mencatatnya. Udah masuk kelas kita ini bapak ibu. Udah masuk kelas, persoalan naik atau tidak kan udah hadir. Ibaratnya kalau hadir, kalau di anggota dewan, insya Allah amplop di laci sudah ada. Iya, gitu. Persoalannya nanti dapat banyaknya ya kurang tahu, karena ya sesuai lah. Siapa tahu Allah atau malaikat lagi bagi-bagi, oh tidur, ya udah di skip, nggak usah dikasih ya. Kasih yang melek aja ya. Ustadz bisa aja ya biar didengar ceramahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalul muslim fi lailatul qadar. Amalan-amalan yang seharusnya dilakukan untuk meraih dan menggapai malam Lailatul Qadar, karena ini adalah tema besar kita, adalah al-isti'dad li ihyaiha. Ini kita memang harus mempersiapkan diri untuk menghidupkannya. Alhamdulillah, kalau saya mendengar tadi Pak Haji mengumumkan kegiatan hari ini, kalau bahasa Sundanya mah kalau nggak pakai iman liar ini ya. Coba bayangkan kita qiyamul lail mulai dari jam 2 mungkin atau jam setengah 3. Habis itu kita nggak tidur kan, nggak mungkin tidur sampai subuh. Subuh kita diceramahin, dimaki-maki lagi sama ustadznya, disindir, disinggung kalau kita nyender, apalagi kita ngantuk ya. Kemudian selesai ini insya Allah jam 8 ada mentor yang didatangkan, Ustadz Hafiz Andrian. Beliau adalah sahib saya ya. Masya Allah, dunia ini ternyata sempit. Bahkan sahabat saya yang mengantar saya, Ustadz Ahmad Hidayat ini, itu satu atap di Kahfi Motivator, sekolah motivator, Masya Allah. Jadi sempit dunia ini. Insya Allah selesai sanlat atau pesantren kilat, sebelum berbuka didatangkan lagi tuh Ustadz untuk menasehati kita. Masya Allah, kalau nggak pakai iman ini, insya Allah kita udah salto-salto kali ini, mencak-mencak, marah-marah. Ini Pak Haji mau ngapain sih kita? Subuh diceramain, sebelum maghrib, sebelum berbuka disuruh ceramain lagi. Ya Allah, kalau orang yang lihat kita itu pasti bilangnya, ini jamaah Baitul Izzah ini kayaknya lagi mabok, ini lagi mabok agama. Ya mungkin orang-orang Islam liberal menyebutnya seperti itu. Tetapi mohon maaf, itu indah dan nikmat bagi mereka yang merasakannya, yang mencicipinya ya. Masya Allah, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan saya yakin setelah kita berbuka puasa, kita pasti ada lagi niat untuk menggandakan ibadah. Masya Allah, tidak ada satu bulan, tidak ada satu ibadah yang niat kita selalu ingin ibadah. Bahkan kalau mau ke Tanah Abang pun insya Allah kan niatnya ibadah. Ya enggak? Kita beli baju pasti untuk mukena, dipakai lebaran. Kan itu niatnya ibadah. Jadi besok-besok Bapak Ibu kalau mau masuk pasar, masuk mall, banyakin berdoa dan niatkan untuk ibadah. Insya Allah belanja berapapun, zakat mallnya itu insya Allah beribadah. Ya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung ke niatnya. Gus Dur itu masuk di di clubbing atau tempat-tempat ini karena Gus Dur niatnya satu, ingin berdakwah di dalamnya. Ya, tapi jangan ditiru kalau belum profesional. Takut kita yang malah pelakunya di dalamnya. Kalau saya belum bisa mengikuti gayanya Gus Dur, belum bisa berdakwah di diskotik atau klub-klub malam, saya belum bisa. Karena iman saya masih berlarian dengan keinginan hawa nafsu. Masya Allah ya. Jadi ulama-ulama sufi dulu
memang seperti itu, menantang dirinya untuk melakukan yang memang memaksa dirinya untuk ibadah kepada Allah. Semuanya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah amalul muslim fi lailatul qadar al-qiyam. Kita memang harus mendirikan atau menghidupkan malam-malam kita. Enggak apa-apa kita ngantuk-ngantuk di bulan suci Ramadan ini, di 10 terakhir Ramadan ini. Insya Allah aman, insya Allah nyaman, insya Allah nyaman. Jadi mohon maaf Pak Haji ini, Pak Ahmad Gaswadi ini, itu kan mainnya di Tanah Haram. Itu orang Arab kalau jam-jam 8 pagi itu lagi mati-matinya itu orang Arab. Ya, beda sama orang Betawi sama orang Tangerang. Kalau orang Tangerang hari Senin insya Allah masih kerja dia, walaupun dia habis qiyamul lail. Itulah cakepnya orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab, mereka memang mengatakan bahwa kalau malam hidupkan. Nah kalau habis duha, mereka habis duha nih jam 7 waktu Arab Saudi atau di Mekah Madinah, itu mereka memang gunakan untuk tidur. Mereka bangun-bangun insya Allah jam 10, mereka sholat duha lagi, kemudian beribadah lagi. Masya Allah. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan budaya kita. Orang Arab hari ini itu Masjidil Haram hari ini itu sesak luar biasa. Alhamdulillah kita di Indonesia restoran yang sesak luar biasa. Ya, karena bukber katanya, akhirnya lupa taraweh. Ya, Masya Allah. Jadi orang Arab sama orang kita itu memang agak sedikit berbeda. Orang Arab kalau dipegang jenggotnya itu ta'zim, itu menghormati. Tapi jangan coba-coba kalau saya keluar selesai ceramah langsung dipegang jenggot saya ya Pak. Insya Allah saya tersinggung. Saya bukan orang Arab ya. Jangan pegang jenggot saya. Ya, orang Arab kalau dipegang jenggotnya itu adalah ta'zim, untuk menghormati mereka. Kalau kita dipegang jenggotnya bisa merah muka kita karena bukan budaya kita. Orang Arab kalau dicolek pantatnya, mohon maaf, itu baru tersinggungnya. Kalau di kita di Indonesia dicolek pantat kita, belakang kita, Masya Allah dikasih lagi tuh, colek lagi dong katanya. Masya Allah, itu bedanya orang Arab sama Arab maklum. Ya, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-amalu al-muslim fi lailatul qadar ini adalah perbanyak ad-du'a wa dzikir. Perbanyak berdoa, perbanyak berzikir kepada Allah. Itu bedanya Allah dengan makhluk, bedanya Allah dengan manusia. Manusia kalau sering didatangi, dimintai, insya Allah dia kesel. Tapi Allah enggak dimintai, Allah baru kesel. Jadi kalau semakin banyak doa kita, itu Allah semakin senang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di ayat yang lain disebutkan qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah itu senang sekali kalau dimintai. Kalau kita ngangkat tangan berdoa nangis-nangis, Allah senang. Ya. Jadi Allah itu merasa tersinggung. Kalau bahasa ulama kita itu menyebut bahwa Allah itu paling tersinggung kalau ada hambanya, ada manusia yang tidak mau meminta, tidak mau berdoa kepadanya. Allah paling tersinggung dengan sikap itu. Karena apa? Kita mau membanggakan apa? Mau membanggakan ibadah? Mohon maaf, ibadah kita penuh dengan cacat dan aib. Sholat subuh kita tadi alhamdulillah apa yang kita ingat? Wah, tadi masih ada kolak nih, belum selesai sih, tapi udah imsak. Besok saya harus ngapain ya? Ini ntar saya mau ngapain ya? Kok belum ada baju baru untuk lebaran dan seterusnya. Ibadah kita mohon maaf penuh dengan kekosongan. Kita mau membanggakan kekuatan kita, power, energi yang kita miliki. Mohon maaf, kita jauh lebih, mohon maaf, sapi itu, kambing itu jauh lebih kuat daripada kita. Pernah lihat sapi dibawa ke bidan untuk persalinan, untuk disesar? Enggak pernah.
lahir udah menghitung jam, kemudian kena angin udah bisa berjalan sendiri. Kita berapa bulan harus disusui, harus dibantu, harus dicebokin dan seterusnya. Itu manusia, dia lemah, tapi sombongnya luar biasa. Ya, Masya Allah. Kemudian apalagi yang kita mau banggakan kalau nggak mau berdoa kepada Allah? Harta kita Masya Allah terlalu mudah bagi Allah. Tuh lihat Amerika yang super power, menguasai teknologi, dia bisa membendung nggak kebakaran di LA? Nggak bisa. Terlalu mudah bagi Allah kalau mau mengambil hartanya, mau mengambil harta kita, mau mengambil titipannya. Hari ini kita mengatakan, wah saya masih kuat, saya masih hidup, saya masih bernafas. Terlalu mudah bagi Allah. Kemarin alhamdulillah itu ada tetangga cuman kena kangkung, alhamdulillah meninggal dunia. Oh ternyata sama truknya Pak Haji. Ya, begitu mudah Allah kalau mau mengambil nyawa seseorang. Ada yang mohon maaf nyender, tiduran, itu nggak bisa bangun lagi. Di Cepete, enggak di sini, di Cepete Jakarta Selatan. Iya, iya, dibangunin, alhamdulillah. Tapi luar biasa, itu adalah cita-cita husnul khotimah kan? Kalau kita lagi dengerin ceramah, habis sholat subuh, keadaan berzikir, tidur, alhamdulillah untuk selamanya, wah itu luar biasa. Itu adalah cita-cita, ya. Kita kan cita-citanya mudah-mudahan dalam bersujud kita meninggal dunia, kita dalam keadaan mengaji meninggal dunia, Masya Allah. Itu menurut saya cita-cita yang paling mulia. Bukan cita-cita ya punya mobil, punya rumah, itu bukan cita-cita, itu keinginan, itu hawa nafsu, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah amalul muslim fi lailatul qadar adalah qiraatul Quran. Harus memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu 60 kali hatam Al-Quran Bapak Ibu dalam 1 bulan. Ibu sama Bapak udah berapa kali? Alhamdulillah udah berkali-kali juga Ustaz, ya, Masya Allah. Ya, kami di Universitas PTIQ Jakarta itu teman-teman kami kadang ada yang bisa 1 hatam itu. Ada teman saya sohib ana itu 4 jam udah bisa hatam Al-Quran Bapak Ibu. 4 jam udah hatam Al-Quran, tapi nggak bunyi, dia cuman begini, ya. Tapi kalau nggak lancar Bapak Ibu, insya Allah nggak bakalan bisa juga 4 jam. Kami tahadus bin nikmah, kalau saya pribadi 1 juz itu 15 menit kalau tanpa suara. Kalau saya pribadi, saya pernah mencobanya, ya 15 menit tanpa suara, ya, maksudnya bacanya dalam hati. Coba Bapak Ibu baca surah Al-Fatihah dalam hati, berapa detik? Kan cepat ya, luar biasa. Karena apa? Itu sudah melekat di diri kita. Bagaimana dengan ulama-ulama yang mohon maaf 30 juz itu sama seperti ketika membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Nah, begitu perumpamaannya. Wah, bohong itu Imam Syafi'i bisa 60 kali dalam sebulan menghatamkan Al-Quran. Ya, kalau mau nggak percaya, buktikan aja surat yang paling Bapak Ibu kuasai dan hafal di dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, itu yang kita hafal misalkan. Itu kan cepat luar biasa. Coba saya bunyikan surah Al-Fatihah berapa detik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa detik? Itu surah Al-Fatihah. Bagaimana kalau misalkan surah yang lain kita bisa mampu membacanya seperti itu cepatnya dan begitu indahnya, ya.
Tapi jangan juga yang seperti yang di viral-viral itu. Dalin, amin. Yang berapa detik itu, Pak? Sudah selesai tarawihnya, ya. Jangan juga lah. Nanti malaikat keder, ya. Ini ngomong apa tuh yo? Itu kan stres juga malaikat mencatatnya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengingatkan bahwa di malam Lailatul Qadar itu fiha yufraku kullu amrin hakim. Disinilah Allah memisah-misahkan, menentukan dan ketok palunya di malam Lailatul Qadar segala perkara, kemalangan, kesuksesan, keberhasilan, kematian, ajal, jodoh, kebaikan, dan semua yang ada dalam kehidupan manusia ternyata itu diketok palunya di malam Lailatul Qadar. Makanya ulama mengatakan kalau berkesempatan untuk berdoa, berdoalah yang banyak. Maka doa yang disarankan oleh baginda Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau kita rasionalkan, kenapa sih Rasul menyebut bahwa kalau diterjemahkan kan Allahumma, ya Allah, innaka, bagi sesungguhnya engkau, afuun, maha pengampun, tuhibbul afwa, dan mencintai pengampunan, afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, maka ampunilah saya, ampunilah kami. Kenapa Allah menyebut, memerintahkan melalui lisan baginda Rasul itu dengan mengatakan banyakin istighfar, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Karena ternyata orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses itu adalah mereka yang kurang dosanya. Mohon maaf, di sini ada yang berpengalaman korupsi? Oh, enggak ada ya, enggak ada, salah pertanyaannya. Coba Bapak Ibu, lakukan saja satu keburukan, maka insya Allah itu dada, pikiran pasti sumpek. Tapi coba tantang diri ini, lakukan satu kebaikan dan rasakan manfaatnya. Kayak sholat. Ini mohon maaf, ada kayak debu atau kotoran dikit yang putih itu. Ambil, bawa keluar, buang ke tempat sampah, rasakan manfaatnya, rasakan surganya, insya Allah. Itu baru yang sekecil debu itu. Apalagi kalau bapak-bapak bantuin istrinya masak, bantuin istrinya nyuci, itu manfaatnya luar biasa. Bukan hanya dapat surga, tapi langsung dapat surga dari istri juga. Ya, karena apa? Emang itu udah janji Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu pasti akan berbuah dengan kebaikan, dan pasti akan menelurkan kebaikan, dan tumbuhan yang ditanam dari kebaikan akan menumbuhkan kebaikan. Jangan pernah bercita-cita nanam padi yang ditunggu kedondong ataupun mangga, jangan. Pasti kalau hari ini kita menanam kebaikan, Pak Haji, pengurus dan yang lainnya misalkan, ayo kita gerakkan anak-anak muda kita untuk mengikuti yang namanya pesantren kilat misalkan, walaupun kilat tapi udah ada pesantrennya gitu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu harapan agar anak kita ada tertanam di dalam hatinya akidah, akhlak, moral yang baik insya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi disebutkan bahwa kalau kita melakukan sebuah kebaikan itu tanpa masuk surga pun insya Allah udah bisa kita rasakan. Tapi kalau kita melakukan keburukan dalam keadaan sendiri, dalam keadaan didesain pun, itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan atau ketentraman di dalam hati.
Bapak Ibu, kira-kira kalau misalkan hari ini masih ada satu butir aja nasi kebuli nempel di gigi kita, mau nggak kita makan? Wah, udah tanggung Ustaz, ada ini satu, kan kita pasti akan mohon maaf mengeluarkannya, karena begitu kita menjaganya, amanah dan pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya yang kita mau hadirkan di malam Lailatul Qadar. Kesadaran bahwa kita sedang diawasi dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita mau bangun. Maka keluar dari pelatihan Ramadan ini, kalau kita mau menyebutnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan latihan, maka insya Allah 11 bulan yang lainnya itu merasa kayak rasa-rasa Ramadan juga yang kita bisa rasakan. Karena apa? Masya Allah, kita menyebutnya bahwa selalu ada Allah. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sama seperti Allah yang di luar Ramadan. Udah itu aja konsepnya. Jadi insya Allah malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar yang sesungguhnya itu, ya apa yang kita bisa bawa keluar dari bulan suci Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian dari saya. Kita memberikan kesempatan juga dalam diri kita, kepada tubuh kita untuk beristirahat, karena semua mempunyai haknya. Nabi itu pernah menegur sahabat yang tidak mau berbuka puasa, yang tidak mau menikah, yang tidak mau tidur. Nabi negur, saya ini Nabi loh, tapi saya tidur kok. Saya ini Nabi tapi nikah loh. Karena sahabat pada itu mengatakan bahwa kalau saya nikah saya nggak bisa beribadah, nanti istri saya menghalangi saya, makanya saya tidak mau nikah. Itu semuanya ditegur karena semuanya mempunyai haknya. Nabi paling mesra dengan keluarganya, tetapi juga sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai pengampunan, ya Allah, maka ampuni kami di bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika malam ini adalah malam Lailatul Qadarmu, ya Allah, maka ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keberuntungan bagi kami, keberuntungan dunia dan kebaikan di akhirat, ya Allah. Tuliskan kami pada hari ini sebagai orang yang bahagia dan terlepas dari azab, serta termasuk di antara mereka yang wajahnya terhalang dari api neraka. Kami, ya Allah, orang tua kami, seluruh keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai karenamu, ya Allah, dan orang-orang yang mencintai kami karenamu, ya Allah, mereka yang meminta doa kami, ya Allah, dan mereka yang kami doakan, ya Allah, yang maha mendengar, yang maha mengabulkan, yang maha dekat. Jika malam ini dan malam-malam berikutnya dan bahkan malam-malam yang telah kami lewati adalah bagian dari malam Lailatul Qadarmu, ya Allah, maka angkatlah nama kami di dalam catatan orang-orang yang terlepas dari api neraka, ya Allah. Ya Allah, kami menitipkan kepadamu doa-doa yang telah memenuhi hati kami, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah, yang maha penyayang lagi maha pengasih. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun, Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari malapetaka takdir, dari kehilangan keluarga, dari kesedihan hati, dari kepedihan perasaan. Ya Allah, kami menitipkan kepadamu jiwa kami, ya Allah.
keluarga kami ya Allah, dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, jadikanlah kami dalam penjagaan-Mu, karena penjagaan-Mu tidak akan pernah sia-sia ya Allah, wahai Maha Pemelihara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau hanya menyayangi orang-orang yang taat, terus bagaimana dengan kami yang selalu durhaka dan selalu melakukan maksiat ya Allah? Ya Allah, jika Engkau hanya menerima amal-amal orang-orang yang ikhlas, bagaimana kami dengan yang cacat dan yang kurang ini ya Allah? Maka ya Allah, ampuni kesalahan kami. Ya Allah, perbaiki kekurangan kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Perkasa, kasihanilah kami, berikanlah kekuatan dari kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami berharap. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah kami. Ya Allah, janganlah Engkau mengalihkan perhatian kami darimu ya Allah. Dekatkanlah kami kepadamu, cintakanlah kami dalam ketaatan kepadamu dan dalam berdoa kepadamu ya Allah, serta bantu kami ya Allah untuk terus mengingat berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-Mu dan beribadah kepadamu dengan baik dan maksimal ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan setiap nama yang Engkau miliki, yang telah Engkau namakan dirimu dengannya, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, atau Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu, agar tidak berakhir malam Lailatul Qadar ini kecuali Engkau ridho kepada kami ya Allah, kecuali Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, tutup aib kami ya Allah, rahmati kami dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Penyayang. Ya Allah, bebaskanlah leher kami dari api neraka, masukkanlah kami, kedua orang tua kami, saudara kami, tetangga kami, anak cucu kami, laki-laki perempuan, ke dalam surga-Mu tanpa azab sebelumnya. Ya Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf beribu maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah